Kali ini kita akan membahas salah satu judul episode dari series Black Mirror berjudul White Christmas yang rilis pada tahun 2014. Film diawali dengan seorang pria bernama Joe yang baru saja terbangun di sebuah kabin di mana pada saat itu sedang musim salju di sana. Ketika keluar dari kamarnya, Joe bertemu dengan rekannya bernama Matt yang terlihat sedang memasak untuk merayakan Natal bersama dengan Joe. Joe dan Matt diketahui sudah bekerja di kabin tersebut selama 5 tahun, namun Matt dan Joe jarang sekali berbicara, sehingga Matt pun mengajak Joe untuk mengobrol, guna mengenal satu sama lain. Matt lalu menceritakan kisahnya terlebih dahulu. Di masa depan, ada sebuah teknologi bernama ZTE, di mana manusia bisa dengan leluasa mengakses internet melalui lensa kontak yang dipasang di mata mereka. Matt dulunya berprofesi sebagai guru kencan yang sedang membantu seorang pria bernama Harry untuk mendapatkan seorang pacar di acara pesta Natal yang diadakan di sebuah bar. Matt juga dibantu oleh beberapa rekannya untuk mencari beberapa informasi, sekaligus saran untuk Harry guna memperlancar upayanya untuk mencari pacar di sana. Harry akhirnya memulai percakapan dengan seorang wanita bernama Jennifer yang sempat menarik perhatiannya sejak tadi. Setelah mengobrol untuk beberapa waktu, Jennifer pun akhirnya bercerita kepada Harry bahwa ia sedang dilema, apakah harus keluar dari perusahaannya atau tidak. Lalu Harry berkata kepada Jennifer untuk mengikuti kata hatinya dan menyarankan Jennifer untuk melakukan apa yang ia yakini selama ini. Ketika Jennifer pergi ke toilet, Harry tiba-tiba berkata kepada Matt bahwa ia merasa tidak nyaman karena telah membohongi Jennifer dengan berkencan menggunakan bantuan Matt. Jennifer yang keluar dari toilet lalu melihat Harry yang seakan-akan sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Jennifer pun langsung mengajak Harry untuk pergi ke rumahnya, yang Harry awalnya kira mereka akan segera melakukan hubungan. Ketika sudah berada di dalam kamar, Jennifer lalu memberikan Harry sebuah minuman yang membuat Matt dan rekan-rekannya turut bahagia menanggap tugas mereka sudah selesai. Setelah itu, Jennifer berkata bahwa minuman tersebut akan membantu mereka untuk menghilangkan suara-suara di kepala mereka setelah ia melihat Harry berbicara sendiri ketika di tempat bar tadi. Harry pun berusaha menjelaskan bahwa ia sedang berbicara dengan teman-temannya melalui teknologi ZTE tersebut. Namun Jennifer tetap mengira bahwa Harry hanya sedang berhalusinasi, sama seperti dirinya, lalu tetap memaksanya untuk minum racun tersebut dan mengakhiri hidup mereka bersama-sama. Matt yang panik, lalu berusaha untuk menyingkirkan barang buktinya, namun aksinya tersebut diketahui oleh istrinya, dan Matt pun langsung diblokir oleh istrinya melalui teknologi ZTE, yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat serta mendengar suara satu sama lain, karena pandangan mereka menjadi siluet dan suaranya menjadi samar-samar karena terdistorsi. Selesai menceritakan tentang kisah Harry, Matt lalu mengatakan kepada Joe bahwa pekerjaan guru kencan tersebut hanyalah sebuah hobi. Pekerjaan sesungguhnya Matt yaitu, ia bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan sebuah alat bernama Cookie. Alat tersebut berfungsi untuk menduplikasikan kesadaran seseorang dan diletakkan di sebuah alat berbentuk telur. Ada seorang wanita kaya bernama Greta yang menggunakan jasa dari Matt untuk membuat versi duplikatnya tersebut agar bisa mempermudah aktivitas versi aslinya di kehidupan sehari-harinya. Matt lalu menjelaskan bahwa Greta duplikat akan mengatur segala hal yang Greta asli butuhkan, seperti memanggang roti, memasang alarm, dan lain sebagainya. Namun Greta duplikat menolak untuk melakukan hal tersebut, sehingga Matt menghukumnya dengan mempercepat waktu di dalam kesadarannya selama 3 minggu yang menyebabkan ia terjebak dalam kebosanan di sana. Setelah itu, Greta duplikat masih menolak, sehingga Matt menghukumnya lagi dengan durasi 6 bulan, hingga menyebabkan Greta duplikat frustasi dan akhirnya mau bekerja sama. Keesokan paginya, Greta yang asli pun terbangun dan Greta duplikat menyiapkan sarapan sesuai dengan keinginan Greta asli, sekaligus menyusun jadwal yang akan dilakukan oleh Greta asli hari itu. Setelah Matt selesai bercerita,
Joe pun akhirnya memulai bercerita tentang dirinya, dimulai dari cerita bahwa ia dulu mempunyai hubungan dengan wanita bernama Bess. Sebaliknya, ayahnya Bess tampak tidak menyukai hubungan Bess dengan Joe, namun mereka tidak mempedulikan hal tersebut. Hingga suatu hari, Bess dan Joe mengadakan makan malam bersama di rumah, bersama dengan teman dekat mereka yang bernama Tim dan Gita. Semuanya tampak baik-baik saja, hingga ketika acara makan malam selesai, Joe tiba-tiba menemukan sebuah alat tes kehamilan yang menunjukkan bahwa hasilnya positif. Joe pun tampak sangat bahagia dengan kabar kehamilan Bess, namun tidak dengan Bess yang berniat untuk menggugurkan kandungannya tersebut karena ia belum siap untuk memiliki anak. Perdebatan pun berlangsung panas, sehingga Bess memutuskan untuk memblokir Joe dan pergi meninggalkannya keesokan paginya. Setelah seminggu, Joe pun masih berusaha untuk meminta maaf kepada Bess dengan cara mendatangi kantornya Bess. Namun sesampainya di sana, Tim dan Gita berkata bahwa Bess sudah mengundurkan diri dari kantornya tersebut. Beberapa waktu setelah itu, Joe tidak sengaja bertemu dengan siluet Bess dengan kondisi sedang mengandung, yang artinya Bess tidak jadi menggugurkan kandungannya tersebut. Namun ketika Joe mendatangi Bess untuk mengajaknya berbicara, Bess tampak ketakutan dan Joe pun harus berakhir di kantor polisi. Joe juga kini dipantau dan mendapatkan larangan dari pihak kepolisian untuk menemui Bess dan juga anaknya. Sejak saat itu, Joe masih berusaha untuk mengirimkan surat permintaan maaf kepada Bess, namun usahanya sia-sia karena Bess tidak pernah membalas surat darinya. Suatu hari, Joe diam-diam mendatangi halaman rumah ayahnya Bess karena ia tahu bahwa Bess selalu merayakan Natalnya setiap tahun di rumah ayahnya tersebut. Di saat itu, ternyata Bess sudah melahirkan anaknya, namun karena efek pemblokiran, Joe masih tidak bisa melihat wujud anaknya tersebut. Sejak saat itu, Joe pun mendatangi rumah tersebut setiap tahunnya dan meninggalkan mainan untuk sang anak, yang ternyata adalah seorang perempuan. Hingga suatu hari, ketika sedang menonton televisi, Joe mendapatkan berita bahwa Bess telah meninggal akibat kecelakaan kereta api. Yang artinya, Joe kini sudah terbebas dari pemblokirannya, sehingga ia pun bisa melihat Bess dan berniat untuk pergi ke rumah ayahnya Bess menemui sang putri tercinta. Sebelum itu, ia sudah menyiapkan sebuah hadiah bola salju untuk diberikan kepada putrinya tersebut. Namun sesampainya di sana, betapa kagetnya Joe. Ternyata putrinya tersebut memiliki paras wajah orang Asia, yang artinya anak tersebut adalah hasil perselingkuhan Bess dengan temannya, Tim. Joe pun mengikuti sang anak masuk ke dalam rumah, dan ketika di dalam rumah, Joe pun bertemu dengan ayahnya Bess. Joe yang kebingungan, lalu mencari-cari dan bertanya-tanya, di mana anaknya yang sebenarnya? Ayahnya Bess berusaha menenangkan Joe dan berkata kepadanya bahwa Bess sudah meninggal dunia dan tidak ada lagi yang perlu ia cari lagi di rumah tersebut. Ayahnya Bess lalu mengaku kepada Joe bahwa ia sudah membuang semua surat yang selama ini Joe kirim kepada Bess. Oleh karena itu, Joe tidak pernah mendapatkan balasan apapun dari Bess. Mendengar hal tersebut, Joe yang murka langsung memukul ayahnya Bess menggunakan bola salju yang ia bawa dari rumah tadi. Joe yang tidak berniat untuk memukul ayahnya Bess menjadi panik setelah melihat kondisi ayahnya Bess yang sekarat dan langsung kabur meninggalkannya di sana. Joe yang tidak tahu harus kemana, lalu tinggal di jalanan selama beberapa waktu, hingga Joe akhirnya ditangkap oleh polisi. Matt lalu bertanya kepada Joe, apa yang terjadi kepada anak perempuan Bess? Awalnya Joe tidak mengetahui kabar dari anak perempuan Bess, namun tak lama setelah itu, Joe berkata bahwa ia teringat dengan laporan dari polisi yang berkata bahwa anaknya tersebut awalnya berada di kamarnya. Namun ketika ia turun, anak tersebut menemukan kakaknya yang terluka dan akhirnya keluar rumah untuk mencari bantuan. Sayangnya karena salju sedang ekstrim saat itu, anak perempuan Bess pun harus meninggal di bawah pohon depan rumahnya. Setelah itu, Matt pun bertanya, apakah Joe mengakui perbuatannya tersebut? Dan Joe pun akhirnya mengaku bahwa ia telah membunuh ayahnya Bess dan menjadi penyebab kematian anak perempuan Bess.
Mendengar pengakuan Joe, Matt pun terlihat sangat lega karena sudah berhasil membuat Joe mengakui perbuatannya tersebut. Usut punya usut, Matt dan Joe yang berada di kabin tersebut ternyata merupakan versi duplikat dari alat koki milik Matt sebelumnya, dan 5 tahun yang mereka habiskan di dalam kabin aslinya hanya 70 menit saja di dunia nyata. Joe yang asli tampak sedang berada di dalam sel, dan karena ia tidak mau mengakui perbuatannya tersebut, para polisi pun meminta bantuan dari Matt. Sebagai gantinya, Matt dibebaskan dari tuntutan akibat memberikan layanan ilegal yang menyebabkan kematian Harry di awal cerita tadi. Namun konsekuensinya, ia akan diblokir dari semua orang, sehingga pandangannya ke semua orang menjadi siluet putih, sedangkan yang lain melihat Matt menjadi siluet merah sebagai petanda bahaya. Setelah itu, tampak seorang polisi yang membiarkan koki milik Joe tetap menyala dan mengubah waktunya menjadi 1000 tahun per menitnya. Di akhir cerita, tampak Joe yang berusaha untuk merusak radio yang sedang memutar sebuah lagu yang sama berulang-ulang kali. Namun usahanya sia-sia, karena radio tersebut tetap kembali seperti semula dan suaranya menjadi semakin kencang, sehingga membuat Joe tampak kehilangan kewarasannya tersebut. Dan begitulah akhir cerita dari episode White Christmas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.